Judulnya adalah The Effectiveness of Quizlet Application to Enhancing Vocabulary. Judul fine, saya introduction belum bisa komentar dulu. Research questionnya, how does the use of impact on, how effective. Bukan how does impact, tapi how effective gitu aja langsung ya. Is the use of Quizlet effective in teaching atau in improving vocabulary gitu ya, diperbaiki nanti. Signifikan skip scope itu harus berbicara karena kamu ini pakai apa? Pakai coba saya lihat metodologinya. Sudah sampai metodologi atau belum? Metodologi kamu adalah apa nih? Eksperimental. Nah, berarti introduction-nya ini masih kurang. Kalau kamu eksperimental, maka scope of research-nya itu ada variabel. Jadi independent variable, dependent variable. Yang kedua hypothesis. Hypothesis, null hypothesis, dan alternative hypothesis. Harus ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah terminologi, yaitu vocabulary comprehension. Kemudian Quizlet application. Traditional learning method. Nah, ini maksudnya kenapa kamu memasukkan terminologi traditional learning method? Maksud saya kalau kamu pakai aplikasi harusnya kan bukan tradisional. Tugas kamu bukan membandingkan. Kamu kan tidak membandingkan antara penggunaan Quizlet dengan tradisional. Apakah kamu ingin membandingkannya? Ya, effectiveness berarti tidak ada perbandingan. Membandingkan antara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan, itu memang desainnya eksperimentalnya begitu. Nah, apakah kamu berencana untuk memiliki dua kelompok yang menggunakan dengan kelompok yang tidak menggunakan? Nah, kalau itu berarti kamu desainnya adalah quasi research, ya. Nah, dia pakai pre-test, post-test, tetapi dua grup namanya experimental group dan satu grupnya lagi adalah control group. Control group itu adalah kelompok yang tidak dikasih treatment Quizlet application, tapi tetap dikasih pre-test and post-test tentang ini vocabulary kan? Vocabulary berarti. Kemudian literature review-nya harus mulai dari teaching vocabulary. Kenapa pula kau ini review of vocabulary, definition of vocabulary? Nggak ada tuh urusan dengan itu. Karena riset kamu itu tentang teaching. Kemarin saya sudah sampaikan riset kita di AppKeep ini yang nggak jauh dari teaching dan learning. Kalau bicara tentang vocabulary, itu risetnya sudah mengarah ke linguistics, berarti morfologi, dan perkembangan kata dan sebagainya kan begitu. Kalau kita kan yang kita maksud dengan vocabulary di riset kita itu adalah kita mengajar vocabulary, atau kalau kita penelitiannya itu kepada student maka belajar vocabulary seperti itu. Jadi sekali lagi, judulnya yang pertama kali yang harus kamu bahas itu adalah teaching vocabulary. Nah itu. Kemudian teaching, karena menggunakan Quizlet berarti menggunakan media. Jadi teaching media. Atau langsung, kalau Quizlet itu apa? Misalkan, is it kind of game? Bukan. Quiz. Ya kalau game berarti teorinya itu adalah mengajar vocabulary menggunakan game.
Nah, gitu. Jadi karena Quizlet itu bagian daripada game. Ya kan games value-nya itu ada, kan gitu. Kenapa kita menggunakan Quizlet? Itu rata-rata orang menggunakan Quizlet itu karena ingin mengajar dengan metode game. Oleh karena itu teorinya itu game for teaching. Jadi literature review kamu tuh sebenarnya ada dua. Yang tadi adalah teaching vocabulary, yang satunya adalah teaching vocabulary using game atau game for language education kalau mau lebih umumnya lagi, atau mau lebih khusus jadi game for teaching English. Nah, seperti itu. Supaya kamu langsung membahas tentang values of games in language education, particularly in teaching English, ya. Itu dua hal itu harus dibahas di dalam literature review. Kemudian metodologi, oke. Di sini riset desainnya kamu harus bicara tentang desain risetnya. Tadi itu kamu mau pakai apa? Mau menggunakan apa tuh? Pre-eksperimental atau quasi-eksperimental. Nah, kalau kamu berencana 2 grup, berarti itu namanya quasi. Kalau hanya 1 grup, hanya kelas yang kita ajar menggunakan Quizlet, berarti itu namanya pre-eksperimental. Nah, ada pre-test, ada post-test. Semua proses itu harus dijelaskan. Kalau riset kita itu adalah eksperimental, yang sangat penting dijelaskan itu bagaimana kita melakukan eksperimennya. Eksperimen kamu adalah mengajar dengan menggunakan Quizlet application. Nah, pertanyaannya, seperti apa kamu mengajar dengan Quizlet application itu? Itulah yang harus dijelaskan di dalam riset desain. Selain dengan biasanya itu adalah desain daripada riset eksperimental itu kan O1X02. Nah, gitu. Ini adalah pre-eksperimental. Kemudian kalau yang lain ya, itu O1X02, kemudian garis di sini O1 atau O3, O4. Nah, seperti itu, tidak ada X-nya. Nah, ini analisisnya nanti berbeda menggunakan rumus yang berbeda dengan rumus ini. Nah, gitu. Kita biasanya menggunakan sederhananya t-test. Disebut dengan t-test. Nah, gitu. Riset desainnya Anda jelaskan ini. Yang tadi juga sama si sahabat Cynthia tuh. Nah, ini harus ada model ini. Harus dibaca bukunya. Buku yang biasa itu buku Creswell, ya. Baca pas yang bagian ini saja. Harus ada referensi. Sini ada Creswell tuh. Referensi. Creswell itu bukunya lengkap. Dari kuanti sampai ke kuali. Ya. Lengkap semuanya. Di bagian kuantitatif itu dia ada menjelaskan tentang ini. Ya. Tapi tidak banyak. Paling cuma sehalaman 2 halaman gitu saja. Khusus yang pre-eksperimental. Anda harus baca bukunya. Ya. Bukunya gratis, maksud saya bukan gratis, tapi banyak bukunya bertebaran, ya, bisa di-download. Please read and try to understand and try to write, ya. Yang lebih penting Anda bisa menulisnya sesuai dengan pemahaman Anda, itu lebih bagus. Oke, nah kalau risetnya itu kuantitatif, istilahnya tuh bukan partisipan, bukan subjek, tapi istilahnya adalah population and sample. Nah, populationnya itu biasanya adalah kelas di sekolah itu. Kelas misalkan kelas 11, berarti seluruh kelas 11. Sampelnya adalah misalkan di kelas 1A, misalkan gitu.
11A misalkan. Nah, berarti itu samplingnya. Nah, ketika kita menjelaskan itu di bagian population and sample, bukan hanya sekedar menjelaskan jumlahnya berapa, bukan. Itu perlu, tetapi terutama deskripsi tentang siapa mereka, kemampuannya seperti apa. Kalau anak kalau anak kelas 2 SMP misalkan, itu dijelaskanlah kemampuan anak SMP di kelas 2 itu grade 2 itu seperti apa. Jadi dideskripsikan. Nah, itulah kira-kira apa yang Anda harus tulis di bagian population and sample. Kalau di sini research subject, partisipan, ini salah, ya. Karena Anda adalah kuantitatif. Nah, selanjutnya teknik of data collection itu tadi ya betul. Teknik of data collection ini belum ditulis, tapi teknik of data collection itu sebenarnya saya tidak suka ada tulisan teknik of data collection, kemudian tool of data collection. Padahal yang ditulis ya itu tak itu gitu. Kecuali kalau Anda memang mau menjelaskannya dengan panjang lebar, dengan detail, boleh. Lebih bagus sebenarnya sectionnya itu cuma satu saja, data collection. Nah, udah di situ dijelaskan. Anda mau ngapain di data collection itu? Tentunya penjelasannya adalah tentang bagaimana Anda mendapatkan data. Data itu berasal dari mana? Misalkan di dalam section itu kita menceritakan bahwa penelitian ini akan mengambil data dalam bentuk misalkan dua jenis. Data yang berasal dari hasil tes, pre-test dan post-test. Data yang berasal dari hasil survei, misalkan saja nih ya. Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, di bawahnya lagi kita jelaskan tentang instrumennya. Artinya, kalau kita berdasarkan data tes, kita jelaskanlah tes. Tes apa? Tes itu datang dari mana? Mau kita buat sendirikah? Atau kita ngambil punya orangkah? Itu harus dijelaskan di bagian itu. Nah, di dalam riset, kita dibolehkan ngambil punya orang. Asal dikasih tahu bahwa tes ini berasal dari si A, si B. Tes ini berasal dari buku yang judulnya ini. Itu tidak masalah. Dan bahkan justru disarankan mengambil tes yang sudah ada. Kalau Anda membuat sendiri, panjang ceritanya. Karena kita tidak boleh mengukur dengan ya kemampuan kita. Maksudnya saya misalkan mengukur vocabulary achievement Anda. Kan saya ini apakah ahli vocabulary gitu kan? Kok bisa menciptakan alat yang bisa mengukur kemampuan Anda? Lebih baik kita ngambil alat yang sudah orang buat dan alat itu sudah dipakai dalam sebuah riset. Jadi kita tinggal ngambil saja dan kita adaptasi. Artinya kita ambil adaptasi itu, kita bikin spesifikasinya, nanti kita ngambil spesifikasi itu dari orang lain, tetapi kata-katanya, bentuknya dan sebagainya itu kita yang buat. Tetapi sebenarnya ruhnya itu bukan punya kita gitu. Nah, itu lebih bagus seperti itu, ya. Nah, itulah yang kita bahas di bagian data collection, ya. Jadi tidak usah lagi dipisahkan. Data collection, teknik, and tool itu tidak perlu lagi lah. Satu section itu saja untuk semuanya nih ya. Saya bicara untuk semua kalian. Kemudian yang kedua seperti data analysis. Gitu cukup data analysis. Jadi kalau ada dua jenis data, berarti di data analisis itu harus ada dua penjelasan. Misalkan data X atau data jenis 1 itu analisisnya seperti ini. Data jenis 2 analisisnya seperti ini. Atau misalkan kalau misalkan kasus kamu nih siapa tadi? Ya Faisal, kasus kamu itu berarti data hanya satu data tetapi menganalisisnya itu dengan 2 tahap. Misalkan seperti tahap pertama itu adalah pengumpulan data deskriptif, tahap kedua adalah dengan
rumus data kalkulasi t-test, misalkan seperti itu. Dan itu ada rumusnya. Rumusnya harus menggunakan referensi, jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Nah, itulah namanya riset. Oke, saya kira itu cukup. Oke. Nah, selanjutnya adalah Nur Amalia. Judulnya Improving Reading Comprehension Through Learn English with TV Series Channel. Ini through learning harusnya ya, through atau gini, improving reading comprehension using TV series channel. Nah, gitu aja. Oh, learn English. Kalau itu namanya harusnya ini di make it italic ya. Dibuat miring. Saya buat miring. Nah, gitu dia. Learn English with TV series channel. Itu harusnya learn English with TV series itu dibikin miring ya, italic. Oke, itu car. Kalau sepertinya car kan? Car. Oke, car. Skip that one. Kalau car, kamu di introduction harus berbicara sebuah masalah. Apakah kamu sudah bicara masalah? Car itu, kenapa kita melakukan car? Karena ada masalah di kelas, gitu. Jadi ada sebuah masalah di kelas dan oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah solusi dari masalah itu. Nah, itu wajib. Introduction, kalau riset Anda itu CAR, Classroom Action Research, Anda wajib bercerita tentang masalah di sebuah kelas yang Anda ingin teliti. Nah, itu harus. Kalau belum, harus dibuat. Ya. Masalahnya apa? Dan TV series, dengan TV series channel, itu harus ada hubungan antara masalah dengan solusi. Jangan masalahnya mana, solusinya mana. Nah, gitu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah argumen bahwa masalah yang you hadapi, solusinya adalah menggunakan ini. Nah, itu harus ada tuh di introduction, ya. Walaupun itu argumennya masih sangat lemah, tidak apa-apa. Tapi ada hubungan logis ya antara masalah dengan solusi. Solusi kamu adalah channel itu tadi learn English through TV channel, TV series ya. Nah, itu di introduction. Research question-nya is how do you use? Ya, bukan ini pertanyaannya sudah benar, cuman bahasa Inggrisnya yang salah. Tolong diperbaiki. Masakan kau bikin pertanyaannya salah? Harusnya kan how could, yang lebih bagus tuh how could the use of learn English with TV series improve, kan gitu. Bukan how is. Oke, sementara oke, research purpose, significant, I skip it, scope of limit and limitation, scope-nya, oke, sementara oke, terminologi masih 0 ya. Nah, terminologi itu harus kamu masukkan ya, tadi itu learn TV channel itu, ya, TV series channel, atau YouTube channel bisa dijadikan ini. Kemudian judul kamu tuh bisa masuk, misalkan reading comprehension, ya, reading comprehension bisa jadi terminologi. Kemudian tadi itu TV series, ya, channel itu bisa jadi terminologi. Oke, nah literature review karena ini adalah riset tentang mengajar, tetap judulnya tuh teaching reading comprehension.
Jadi teori tentang teaching reading comprehension. Nah, gitu. Kemudian satunya adalah media for teaching atau the use of video in language teaching. Karena YouTube channel itu adalah salah satu video sebenarnya, kan? Nah, kalau kamu itu fokusnya kepada video, maka teorinya sebenarnya ke arah video. Kalau kamu fokusnya juga tentang YouTube channel, berarti itu sesuatu yang online. Tetapi tidak bisa misalkan kalau hanya kita katakanlah mengajar menggunakan video YouTube, gitu kan? Benar-benar prosesnya hanya siswa disuruh nonton video YouTube, misalkan cuma begitu. YouTube-nya itu tidak dipakai sama sekali. Nah, itu tidak bisa. Kalau kita mengajar dengan video channel di YouTube, maka unsur YouTube-nya harus ada, harus dipakai. Misalkan contoh yang dipakai unsur YouTube itu yang saya maksud contohnya adalah misalkan anak diminta untuk komentar di video itu. Itu kan maksud saya kalau cuman hanya nonton itu tidak perlu pakai YouTube. Kan itu cuman videonya doang. Tetapi kalau pakai YouTube ada unsur lain itu tadi itu. Nah, jadi guru bisa menggunakan YouTube itu dengan cara memberikan komen di situ, nanti siswa diminta untuk berkomentar juga di video tersebut sehingga terjadilah sebuah dialog ataupun diskusi berhubungan dengan video yang mereka tonton. Atau you can, for example, also give some extended exercises atau extended activities that involve YouTube, ya, in the learning process. Nah, itu baru namanya mengajar menggunakan YouTube channel. Tetapi kalau mengajar hanya dengan video, itu sebenarnya tidak boleh. Menyebut judulnya itu adalah YouTube channel gitu, atau menggunakan YouTube. Sebenarnya hanya video saja. Video biasa kita download, kita tontonkan, seperti itu. Walaupun nanti di bagian lain kita menjelaskan bahwa materi yang kita pakai itu berasal dari channel YouTube. Nah, itu boleh. Tapi proses pembelajarannya itu tidak ada YouTube-nya sama sekali. Hanya nonton videonya. Nah, jadi sekali lagi, ini sederhananya literature review kamu itu ada 2 topik. Topik pertama itu tentang teaching reading comprehension dengan segala detailnya. Dan teaching menggunakan video. Atau if you want to involve YouTube, teaching reading comprehension using YouTube channel. Itu kira-kira teorinya. Metodologi berarti kamu harus bicara tentang CAR. Proses CAR itu dari apa? Dari planning. Kan CAR itu ke planning, acting, observing, sama reflecting, kan gitu. Nah, itu semua proses itu kamu ceritakan CAR itu. Dan harus ada referensinya. Karena desain itu kita harus menggunakan referensi. Di sini belum ada. Kamu mulai dari place dulu. Harusnya mulai dari desain. Riset metodologi di bawahnya langsung desain. Desain itu di sini method and research design. Bukan metode, tapi research design gitu saja. Nggak ada istilah cycle 1, cycle 2, tidak. Kamu bicara tentang proses CAR itu saja. Tapi nanti ada apa? Kan ada ininya. Apa namanya tuh? Gambarnya yang begini tuh ya kan? Gitu kan? Jadi ini C1, C2, C3. Tapi kalau CAR itu minimal C2. Kalau hanya C1 itu namanya bukan CAR. Cycle 1. Ya. Harusnya 2 cycle. Tetapi dalam riset proposal yang kita jelaskan itu hanya ini saja.
Oleh karena itu tidak perlu pakai cycle 1, tidak perlu. Misalkan kita hanya di cycle pertama itu masalahnya apa, gitu kan? Planning. Masalahnya apa? Dari masalah itu kita membuat planning, membuat acting, membuat observing, membuat reflecting. Maksudnya bukan membuat, menjelaskan, ya, menjelaskan planning, acting, observing, dan reflecting. Ya, you need to really mempelajari itu, ya. Ini kayaknya masih banyak salah. Terlalu sederhana. Baca buku and burn, ya. Yang lebih burn kalau nggak salah gitu 2010. Judulnya Doing a Classroom Action Research in English Language Teaching, TLT. Kurang lebih itulah judul bukunya. Ini sangat komprehensif menjelaskan tentang ini dan mudah dimengerti sebenarnya. Ini bukunya juga tersebar di mana-mana, jadi silakan dicari. Please read properly, ya. Sebenarnya dengan membaca buku ini chapter 1 saja kita itu sudah paham dengan itunya. Tetapi di buku Anburn itu ada introduction to di chapter 1-nya, chapter berikutnya itu ada planning, chapter berikutnya tentang acting dan selanjutnya seperti itu. Jadi kita sangat mudah untuk memahaminya. Tetapi ada juga penjelasan di buku Creswell, ya, tentang CAR. Silakan dibaca. Nah, ini masih jauh sekali. Maksudnya metodologinya jangan terlalu teoritis, ya. Kita tuh metodologi sebenarnya bukan menjelaskan teori apa itu CAR, apa itu kuasi, bukan. Tapi kita menjelaskan tentang saya mau meneliti dengan metode CAR. Jadi saya menjelaskan proses CAR itu versi saya, nanti saya mau ngapain gitu loh. Jadi penjelasannya itu sama dengan tadi eksperimental, kuasi, entah pre-eksperimental, itu penjelasannya bukan sangat teoritis. Kalau ini sangat teoritis, menjelaskan teori tentang CAR. Bukan. Kalau di metodologi proposal bukan seperti itu. Nah, setelah itu baru bicara tentang partisipan. Nah, kalau CAR itu judulnya adalah partisipan. Setelah partisipan baru data collection. Habis data collection baru data analisis. Habis itu references dan appendix, yaitu tentang instrumen Anda. Nah, kalau CAR instrumennya itu rata-rata, kalau ini tentang apa? Reading comprehension, ya. Nah, berarti harus ada tes reading comprehension seperti eksperimental. Tetapi karena CAR itu adalah kualitatif, maka dia harus ada data kualitatif dalam bentuk interview, dalam bentuk observasi, ya, observasi kelas. Ada juga yang disebut dengan field notes, artinya catatan-catatan guru ketika dia mengajar menggunakan tadi itu channel, misalkan. Nah, dia harus punya catatan-catatan secara kualitatif, menjelaskan kondisi kelas yang sedang berlangsung. Jadi ada data kualitatif, jangan hanya kuantitatif. Oke, done. Judulnya menarik, tapi saya tidak mengerti maksudnya apa. Nah, dari segi judul, ya. Sekarang saya lihat research question.
What psychological factors contribute to student feeling insecure when speaking English? How do teaching, ini terlalu lebar. Kalau kita meneliti harus fokus kepada hanya satu masalah. Kalau banyak itu S3. Nah, itu. S1 cukup satu saja. Kalaupun ada misalkan kayak tadi, how effective, itu pertanyaannya sebenarnya cuma satu, yaitu is it effective? Kalau udah tahu efektifnya, how effective it is. Nah, itu kan sebenarnya satu hal. Sekarang yang mau Anda ketahui itu apa? Coba. Judul penelitian, harusnya dari baca judul sudah tergambar metodologinya. Nah, gitu. Terus terang saya tertarik dengan judulnya, tapi saya tidak tergambar ini gimana caranya melakukannya, belum tergambar. Nah, yang mau kamu ketahui itu apa? Apa tuh mediating roles of communication? Berarti factors that contribute to confidence, is it? Nah, berarti judulnya kan cukup factors contributing to student confidence in speaking. Does it sound better? Is it what you want to do? Factors that contribute to confidence in speaking. Ya itu. Nah, itu aja. Berarti fokus Anda adalah ingin meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi confidence di dalam speaking, gitu ya. Nah, berarti judulnya saya malas nulis nih payah soalnya. Kamu ya, nanti dan rekaman ini bagus. Wait a minute. Jangan sampai ini. Okay, yes. It is recording. So once again, factors that contribute to willingness to communicate. Itu lebih bagus lah begitu. Jadi factors that contribute to willingness to communicate. Karena ada instrumen yang mengukur willingness to communicate, ya. Jadi kalau Anda cari di Google Scholar, itu ada survei atau instrumen yang mengukur willingness to communicate. Baca itu. Kalau kamu itu bukan mengukur willingness-nya, tapi mengetahui faktor apa. Jadi agak beda. Kalau tadi willingness berarti kita cuma mengukur seberapa ingin Anda ngomong, kan gitu. Nah, kalau penelitian kamu itu adalah faktor apa saja yang mendukung atau tidak mendukung seseorang ingin berbicara. Gitulah. It's about that, ya. Okay. Research question, kita lihat. Nah, tidak perlu nyebutnya psychological factors, ya. Cukup mengatakan what factors that contribute atau what factors contribute to willingness of speaking. Nah, gitu ya. Satu pertanyaan sudah oke, ya. Karena itu jawabannya panjang lebar nanti. Ini sampai 8 pertanyaan. Menakutkan. Itu bukan lagi S3. Mungkin di atas S3 ya. Jadi satu saja, ya. Ingat tadi tuh yang saran saya. Itu saja sudah sedang kita ngerjakannya. Oke. Scope, boleh bicara scope. Tapi langsung saja ke ini, ya. Ke introduction kamu itu tadi.
Research background, kemudian research question, kemudian terminologi, gitu aja sudah cukup, ya. Terminologi harus kamu ada section terminologi. Di sini belum ada. Di sini research question ya. Oh, sebentar, ada ya, ternyata masih di bawah. Ini tidak ada hipotesis, karena riset kamu bukanlah kuantitatif. Riset kamu itu deskriptif ke arah kualitatif. Nah, hipotesis itu hanya ada di dunia kuantitatif. Nah, di kualitatif tidak ada hipotesis. Jadi dibuang scope and limitation. Scope dan limitation langsung ini saja. Ini terlalu banyak nih. Ini dibuang aja semuanya ya. Ambil terminologi. Nah, ini aja. Terminologi. Foreign language enjoyment. Mungkin tadi karena kita cuma willingness, jadi sebenarnya willingness to speak. Itu dia istilah yang kamu perlukan. Willingness to speak. Kemudian factors of willingness to speak. Nah, maksudnya itu apa tuh? Itu yang perlu dijelaskan dalam terminologi. Dua hal itu sudah cukup. Nanti bisa berkembang nantilah ketika benar-benar kita meneliti. Ini tidak ada hubungannya dengan language anxiety. Itu beda cerita. Nah, walaupun salah satu faktornya mungkin anxiety. Kan kita ingin ngomong itu kan faktornya ya satu kompetensi kita. Kedua confidence. Orang ngomong itu walaupun bahasa Inggrisnya canggih tapi kalau nggak confident dia juga tidak akan ngomong. Nah, salah satunya anxiety. Confident itu dekat dengan anxiety. Tapi maksud saya itu bukan bagian dari yang Anda ingin teliti. Jadi tidak boleh masuk di terminologi. Dua aja tadi yang pertama. Oke. Nah, chapter 2 literature review. Karena kamu itu risetnya bukan teaching, jadi learning. Ya kan? Learning English. You bisa bicara secara umum dulu. Mungkin skill in language learning. Bisa metacognitive factors in language learning, kan gitu. Maksud saya faktor-faktor yang non-linguistics. Karena linguistic competence itu kan benar-benar penguasaan bahasa. Nah, kalau kamu ini penelitiannya fokusnya bukan ke bahasa, bukan. Tapi non-bahasa. Nah, itu. Itu istilahnya adalah metacognitive. Ya, metacognitive factors. Nah, bisa factors, baru kamu bicara tentang willingness to speak. Karena willingness to speak itu merupakan topik yang lumayan populer di language learning. Nah, kamu bisa bicara itu di literature review. Setelah itu baru factors for willingness, factors factors of willingness to speak. Ya. Itu nanti dijelaskan itu. Jadi dua hal itu aja sebenarnya sudah cukup untuk kamu. Metodologi. Nah, metodologi kamu ini adalah descriptive study. Karena cuma ingin mengetahui. Jadi descriptive study itu adalah mengetahui fenomena tanpa campur tangan. Kalau saya datang ke kelas ini, saya cuma ingin mengetahui apakah Anda punya keengganan untuk speak, nah, gitu ya, atau silence.
Uh, ada juga penelitian yang lumayan populer itu silence. Ya, silence in language classroom. Nah, saya datang untuk mengetahui kenapa kok mahasiswa silence. We want to know the factors. Gitu. Jadi itu datang cuma mau tahu itu. Itu namanya descriptive. To describe the phenomenon on certain population. Nah itu, tapi tentu baca buku risetnya supaya lebih ini lagi. Nah, karena riset deskriptif itu very wide spectrum. Itu bisa masuk yang kemarin saya jelaskan itu. Jadi dari arah ke sini sampai ke sini itu adalah deskriptif gitu. Nah, deskriptif sangat cenderung ke kualitatif. Karena kita biasanya melihatnya tuh ingin lebih dalam. Jadi deskriptifnya tuh bukan hanya dengan data, tetapi dengan kata-kata. Kalau dengan data, kalau kamu ini kan 4 factors, berarti kan bukan data itu. Kan faktorsnya adalah tadi malas. Kedua, memang kemampuannya kurang, gitu kan? Ketiga, malu, ya. Keempat, malu-maluin, seperti itu. Jadi intinya itu kan kata-kata tuh. Ada makanya deskriptif yang ke arah kualitatif. Nah, gitu. Bisa eksploratif, bisa. Sebenarnya saya sarankan kamu jangan eksploratif. Eksploratif itu artinya pertanyaan terbuka kepada faktor apa. Kalau yang tidak eksploratif, artinya sudah ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang factors. Nah, kamu pakai itu di kuesionernya dengan menggunakan itu sehingga kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Misalkan kita ukur faktornya faktor apa saja itu kan kita bisa dicari. Misalkan tadi adalah faktor linguistik. Setuju tidak setuju itu dari skala 5 itu bisa diukur seperti itu. Nah, sekali lagi riset desainnya Anda ambil dari penjelasan tentang deskriptif, ya deskriptif study yang ke arah-arah kualitatif. Kemudian langsung partisipan, oke, bisa partisipan, jadi Anda menjelaskan siapa yang mau diteliti. Data collection, nah ini udah benar. Jadi data penjelasan itu data collection. Pakai apa? Nah itu kalau kamu di sini pakai interview, focus group, ini benar-benar kualitatif. Nah saya tidak menyarankan itu. Saya sarankan kamu deskriptif. Pakai survei. Nah, surveinya ada close-ended sama open-ended. Close-ended itu yang tinggal milih tuh, tinggal klik itu aja. Nah, tapi kalau open-ended itu respondennya harus mendeskripsikan dengan kata-kata. Data analisis, tergantung kalau kamu ada 2 jenis data deskriptif artinya angka. Dan data kualitatif berarti deskripsi kata-kata. Nah, kalau angka berarti menggunakan analisis deskriptif. Kalau dia non angka dia adalah thematical analysis atau analisis kualitatif thematical. Apa yang saya omongkan ini semuanya ada dalam video saya. Jadi please refer to that. Mungkin saya akan cari video saya itu menjelaskan tentang data analysis. Data collection ada. Kemarin apa video saya itu yang saya rekam? Metodologi gitu aja ya. Sebenarnya ada tutorial yang lain tentang data collection dan data analysis. I will give you after this. Oke, itu ya. Sementara. Alright. Sekarang saya stop.